Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini kita ada di sesi sharing. Ya, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, kami dari kru channel Belajar Arsitektur mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan-perempuan hebat di luar sana, baik yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, mengejar karir, maupun melanjutkan pendidikan. Nah, di edisi kali ini, ya bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional tadi, kita kedatangan tamu seorang perempuan hebat yang berprofesi sebagai arsitek, gitu kan. Beliau ini lulusan dari Universitas Gadjah Mada, jurusan arsitektur, kemudian memperoleh gelar master di Human Settlement di KU Leuven, Belgia. Nah, siapa dia? Ini dia. Apa kabar Mbak Vidya? Alhamdulillah baik. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengenal Mbak Vidya ya? Ya. Boleh Mbak mengenalkan diri siapa Mbak Vidya ini? Iya, boleh Mas. Ini tapi agak campur-campur gitu ya Mas ya. Gimana? Kenalkan, nama saya Vidya Spey. Teman-teman biasanya manggil saya Vidya atau kadang manggil saya Spey. Profesi saya saat ini kayak gado-gado Mas. Jadi dosen, arsitek, terus urban designer, terus sekarang juga mulai menggeluti rural planning, jadi perencanaan desa. Terus gara-gara pandemi kemarin Mas, saya nambah satu profesi lagi. Apa itu? Karena bed rest kan, waktu itu 1 bulan bed rest, saya nambah satu profesi lagi sebagai penulis. Oh iya. Jadi campur-campur gitu. Luar biasa, bukan kan? Kalau di apa tadi yang disampaikan Mbak Vidya tadi, banyak banget yang dikerjakan, banyak banget yang diurusi gitu kan. Bahkan ada lagi yang baru, Tadi sempat bilang apa namanya penulis ya, penulis. Sepertinya kita sudah mendapatkan produk tulisannya ya. Terima kasih banyak nih buat Mas Bondan sama teman-teman. Nah teman-teman semua, ini adalah hasil dari tulisan Mbak Vidya ya, berupa sebuah buku dengan judul Jurnal Jalan Arsitek Part 1. Iya. Berarti nanti ada part berikutnya ada Mbak? Iya, harusnya ada part 2, 3, dan 4. Ada tulisan remaja yang bercita-cita menjadi arsitek. Iya. Memang dari kecil memang mau jadi arsitek atau gimana? Ya, dari kecil cita-citanya pengen banget jadi arsitek. Tapi sebenarnya tahu dunia arsitek juga dari kecil banget ya Mas ya. Mungkin bisa dikatakan bahkan dari lahir. Karena kebetulan besar itu juga di rumah yang dirancang sama bapak. Nah, sebenarnya cita-cita arsitek sendiri ini dari bapak sebenarnya. Bapak arsitek ya? Bapak sebenarnya bukan berprofesi sebagai arsitek, beliau ngejalanin profesi sebagai kontraktor, tapi beliau pernah bercita-cita menjadi arsitek. Terus pengen banget kuliah di arsitektur UGM. Tapi waktu itu nggak kesampaian. Ya akhirnya jatuhnya ke saya gitu maksudnya. Tapi ya saya sendiri tahu dunia arsitektur sebenarnya dari bapak yang menjalankan profesi sebagai kontraktor. Besar di rumah yang didesain bapak ya, jadi ya gimana ya, waktu itu bapak karena senang banget jadi besarnya di sana. Terus kebetulan kalau om saya sendiri itu juga arsitek apa namanya di Solo, yang mana rumah nenek dulu yang desain juga apa namanya paman ya, maksudnya om. Di sini kan saya cerita ya, jadi ada masa kecil tuh kayak memang akhirnya mau nggak mau saya harus tinggal di satu ruang yang dirancang bapak saya dan dirancang om saya gitu. Jadi mau nggak mau tuh apa ya, arsitektur tuh ngebangun masa kecil saya banget gitu. Terus ibu saya juga sering bilang, jadi ada satu cerita, saya tuh kadang kalau diajak ke bioskop, saya pasti ke toilet lama banget. Hanya itu? Untuk melihat desainnya. Jadi saya tertarik dengan tile-nya. Terus kata ibu saya, filmnya udah mau main gitu kan. Tapi nggak tahu, saya memang tertariknya malah sama gedung bioskopnya waktu itu. Jadi ya menurut ibu saya, ini anak ini memang udah punya kesenangan apa dunia bangunan. Dunia bangunan. Tapi memang kalau dari kecil, kalau ditanya apa cita-citamu, langsung bilang arsitek gitu? Iya, langsung bilang arsitek. Ini luar biasa ini ya. Karena apa ya, teman-teman semua, saya rasa kalau pas kecil kita ditanya pasti kan jadi dokter, jadi apa lagi ya, pokoknya intinya yang kayak gitu kan.
jarang sekali yang ditanya apa cita-citanya besok pasti gede jadi apa? Jadi arsitek, kayaknya jarang banget itu. Luar biasa, ya. Tapi menemukan cita-cita di masa kecil itu gimana ya? Ceritanya itu apakah memang sudah di mindset mau jadi arsitek atau hanya karena keinginan ketertarikan dalam bangunan aja ya? Sebenarnya kalau dari bapak sendiri nggak pernah maksa ya. Maksudnya anaknya tuh mau jadi apapun, beliau sangat mendukung. Cuman kalau menurut saya ya yang pertama karena dari kecil kebiasaan lihat ruang gitu. Dan biasanya bapak sebagai kontraktor kan juga ngerjain beberapa karya arsitek Solo, terus ada arsitek Jakarta gitu ya, karena beliau kontraktor, jadi saya sering diajak gitu ke proyek beliau. Terus juga di rumah tuh buku-buku kebanyakan koleksinya arsitektur. Jadi itu yang nempel di kepala saya gitu. Jadi mungkin dari situ sih, Mas. Oh, jadi pas kecil juga, waktu kecil dulu sering diajak ke proyek? Iya. Memang sudah dikenalkan memang? Iya, dikenal. Nah, sebentar, Mbak Vidya ini berapa bersaudara? Saya 4, Mbak, sama saya. Saya anak pertama, berarti adik saya 3. Adik-adiknya juga seperti itu nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada yang mau jadi arsitek, cuma saya sendiri. Apa dulu nggak diajak ke proyek adik-adiknya? Nggak tahu ya. Bapak saya tuh cuma ngajak saya. Tapi adik-adik juga nggak memiliki ketertarikan ke arsitek. Oh, mungkin Bapak memang sudah melihat ya. Oh, anak yang pertama ini kayaknya memang bisa nih melanjutkan cita-cita. Oke. Nah, apa kalau dari ceritanya tadi juga ada kegiatan lain ya di perencanaan desa? Iya. Nah, selain menjadi arsitek itu gimana Mbak ceritanya? Sebenarnya saya tuh mulai muncul ketertarikan ke desa justru setelah lulus S2 dari tadi Master of Human Settlement di KU Leuven. Jadi waktu itu saya masih punya waktu 1 bulan, Mas. Jadi kan harusnya tesisnya udah selesai, jadi deadline tesis tuh masih sebulan lagi, tapi saya selesaiin. Oh, udah selesai? Udah selesai sebulan sebelum deadline. Luar biasa, yang lain molor, ini malah lebih dulu selesai. Nah, terus 1 bulan saya mutusin tuh, Mas, jalan-jalan keliling ke desa-desa yang ada di Eropa, sampai ke Skandinavia Utara. Di Skandinavia Utara tuh saya tinggal sama nelayan. Tapi bukan sembarang nelayan nih, Mas, jadi di satu desa itu hanya ada 10 kepala keluarga. 10 kepala keluarga ini tuh mereka ngelola salmon yang istilahnya dipasarkan ke dunia gitu ya. Jadi terus saya melihat 10 anaknya itu ngelola pabrik salmonnya. Jadi nanti ada penyuntikan, kesehatan dan lain-lain gitu ya Mas ya. Jadi supaya standar ikan itu diterima internasional. Terus nanti 10 bapak-bapaknya itu mereka juga sebagai pengelola dari pabrik sampai ke penangkaran ikannya itu yang di laut lepas gitu. Karena salmon sendiri itu kan hidupnya laut dan sungai ya Mas. Oh iya. Nah itu yang menarik, saya diajak ke pabriknya dan pabriknya itu didesain jadi ada suasana laut dan ada suasana sungainya kayak gitu. Jadi menurut saya keren ya. Jadi salmon dikelola internasional yang ngerjain hanya 10 kepala keluarga. Nah, nanti istri-istrinya tuh yang file ikannya di packaging dan seterusnya. Menurut saya luar biasa. Terus saya melihat luar biasa ya. Maksudnya di Indonesia tuh sebenarnya nggak kalah gitu. Di Indonesia desa-desanya lebih banyak. Bahkan kita tuh bukan hanya salmon mungkin ya, bluefin, terus kemudian ikan-ikan lainnya tuh banyak banget. Cuman sayangnya memang desa ini belum banyak dilihat karena konsentrasi kita kebanyakan di perkotaan ya Mas. Padahal kalau kita bandingkan jumlah perkotaan di Indonesia sama desanya jauh banget kan Mas. Kotanya kalau nggak salah 514-an atau 415, saya nggak tahu ketukar apa enggak gitu ya. Pokoknya ratusan lah ya. Sedangkan desanya itu kan puluhan ribu. Tapi kan yang ngelola belum ada. Sedangkan di Skandinavia, di beberapa negara Eropa tuh bener-bener apa ya, mereka ngelola desanya dan mereka bukan hanya untuk ini ya konsumsi pribadi tapi konsumsi sampai bisa global ya. Jadi kayak ya betul, jadi kayak sebenarnya butuh banget yang namanya dukungan arsitek. Kayak saya ngelihat pabriknya yang didesain seperti itu gitu ya, berarti kan butuh yang namanya arsitek juga gitu. Benar-benar. Dan memang luar biasa, saya tuh waktu tanya ke mereka tuh ya rata-rata nelayan di sana tuh kerja 7 bulan
sisanya libur. Dan liburnya keliling dunia. Wih, gitu. enak banget itu. Ya, jadi wah ini berarti potensi desa harus dikembangkan. Kok bisa ya? Harus cantik. Sementara, ya. Itu kalau yang di contoh yang di sana tadi, itu memang desa Mbak ya? Iya, desa. Desa ya, bukan kota yang ada di tepi laut tadi, bukan ya? Desa. Bukan. Benar-benar desa, dan itu waktu itu hanya ada 10 ini ya. Iya, ya. 10 rumah bahkan ya kalau nggak salah, kurang lebih. Dan rumahnya tuh kayak di pedesaan Indonesia, yang jarak satu rumah sama rumah lainnya jauh-jauhan gitu Mas. Ya. Mereka bisa seperti itu loh, luar biasa ya. Memang harus ini ya, di Indonesia sendiri sumber daya jelas kita nggak kekurangan kan, apalagi kita negara kepulauan yang airnya banyak banget kan. Kalau mencontoh tadi nelayan, sama-sama nelayan gitu loh. Iya kan. Di situ sih ketertarikan ke desa gitu. Nah itu kalau dari pengalaman tadi, terus saya sempat baca juga di buku ini ada visi mengenai yang memajukan desa dan perkotaan, bukan perkotaan ya, desa ya berarti ya, memajukan itu. Visinya sejauh ini seperti apa Mbak? Visinya sebenarnya agak ada pergeseran visi gitu Mas. Kenapa? Jadi kalau abis lulus S1 nih Mas, dulu visinya tuh di perumahan rakyat. Oke. Jadi abis lulus UGM waktu itu tesis skripsi ya Mas. Skripsinya tuh ya housing kan Mas. Terus waktu itu kebetulan Pak Jusuf Kalla punya agenda nasional yang membangun 1000 tower di kota-kota besar di Indonesia. Nah kebetulan waktu itu saya sempat merancang satu rusunami dan satu rusunawa yang ya tujuan utamanya supaya mengurangi housing shortage ya Mas. Maksudnya kekurangan perumahan di kota-kota besar di Indonesia. Nah waktu itu ya sempat ngebantu sebagai junior arsitek waktu itu Mas ya. Terus kemudian dari Jakarta itu Mas, dari ngerjain beberapa project housing, terus dapat kesempatan kerja di Singapura. Dan waktu itu kebetulan juga projectnya housing. Jadi di Cina, di India, terus kemudian di Istanbul, sama di mana lagi ya? Ya Dubai, Qatar. Ya itu rata-rata housing. Jadi kalau menurut saya kebetulan gitu ya, maksudnya memang kayak ngerjain waktu skripsi adalah housing, terus pas lulus juga kebetulan waktu itu kan di beberapa negara juga lagi ngejar housing shortage ya Mas, kekurangan perumahan di kota-kota besar. Tapi terus ada geser dikit tuh, makanya saya tadi agak nyebut campur-campur karena waktu kerja di Singapura dapat tantangan dari pimpinan disuruh ngerjain urban design, jadi perkotaan ya Mas ya. Karena kebetulan waktu itu di Middle East itu mereka buka kota-kota baru. Nah kita harus ngerancang. Nah itu saya sebenarnya waktu awal tuh agak agak struggle gitu Mas. Maksudnya agak berat dari yang biasanya desain single building. Ini tuh bisa jadi di satu kawasan membangun 10 tower, terus bangunannya juga belasan gitu kan Mas. Awalnya saya juga bingung gitu, kok nggak selesai-selesai gitu ya. Ini kok nggak selesai-selesai. Terus waktu itu ya pimpinan saya ngasih kayak motivasi gitu. Kalau ngerancang kota skillnya harus dirubah gitu. Jadi kita bukan lagi detail unit terus kemudian desain bangunan, tapi sekarang unitnya itu adalah bangunannya itu dulu gitu. Jadi waktu itu saya malah disuruh jalan-jalan tuh Mas. Kamu harus jalan-jalan ke Spanyol, melihat skalanya Alhambra tuh segede apa gitu. Terus boulevard, suruh melihat skala-skala itu. Karena memang di awal saya nggak pernah punya pengalaman ini ya, kayak root system, square, terus lain-lain. Dan itu kan ada size-nya semua gitu. Dulu waktu kuliah kan juga fokusnya cuma unit apartemen, unit housing dan gitu kan Mas. Nah itu saya disuruh nyari skala itu. Pokoknya kamu jalan-jalan gitu. Kalau ada libur disuruh ke Jepang kemana-kemana, ya udah akhirnya saya ngikutin aja tuh Mas. Ya akhirnya menikmati gitu. Terus ya lama-lama gampang. Jadi ngerjain yang awalnya tuh kayak stres, kok gak selesai-selesai. Jadi saya kertas putih, kok cuma segini. Padahal ini harus selesai gitu kan. Ternyata ada strateginya gitu Mas. Nah terus di situ makanya agak sedikit berubah dari housing ke tadi urban design ya Mas ya. Terus kemudian ya melanjutin kuliah, sebenarnya pengen jawab pertanyaan housing for the poor ya, maksudnya
perumahan untuk rakyat miskin tuh sebenarnya gimana sih gitu. Karena itu bagi saya susah banget gitu. Kalau perumahan untuk orang kaya sebenarnya gampang lah. Tapi untuk yang miskin nih, kalau unitnya dikecilin, harganya memang turun. Tapi kalau semakin kecil kan nggak standar gitu. Mereka hidupnya benar-benar nggak standar gitu. Tapi kalau kita ngejar standar, harganya itu langsung lengkap gitu kan. Nah di situ yang membuat saya akhirnya ngelanjutin S2 gitu Mas, di Master of Human Settlement. Tapi terus tiba-tiba ngelihat desa, akhirnya banyak lah senengnya hal-hal yang ketemu, hal-hal yang disenengin itu banyak gitu Mas. Jadi ya agak campur-campur di situ. Apa karena ini ya kali, apa namanya, kalau desa di Indonesia masih banyak yang harus diurusin gitu loh. Jadi kayaknya ini di Indonesia bisa diterapin nih gini. Gitu. Tapi tadi sempat ke S2 di Belgia itu, kenapa ngambil di sana? Karena waktu itu di sana satu-satunya jurusan ya Mas, yang ada housing for the poor-nya, maksudnya human settlement. Terus dosen-dosennya, profesor-profesornya itu memang beberapa itu ini ada kerjasama sama UN Habitat. UN Habitat kan juga fokusnya di permukiman, tapi nggak komersil ya Mas ya, jadi kayak korban perang, earthquake. Terus ya kalaupun perkotaannya itu cenderung yang displacement dan lain-lain, maksudnya bukan yang komersil. Sedangkan kalau di beberapa negara lainnya tuh, waktu itu saya juga sempat apply, tapi setelah baca silabusnya itu housingnya itu komersil Mas. Jadi kayak buat housing tapi as a property. Nah yang saya pengen ini bukan housing for property, tapi benar-benar perumahan yang nanti ditinggalin sampai ke final user. Jadi feeling kemanusiaannya gitu ya, bukan ke nilainya propertinya gitu kan? Betul. Ya benar. Nah sejauh ini menggeluti itu Mbak, kan itu juga berarti kan sudah jangka waktu berapa lama ya berarti menggeluti itu kan? Itu apa tantangan yang pernah dihadapi yang mungkin benar-benar membekas atau apa gitu apa? Atau semuanya tantangan? Sebenarnya semua tantangan ya Mas. Cuman yang paling menurut saya paling banyak sih Mas sebenarnya, karena tetap saya nggak bisa ngilangin ketertarikan ke housing ya, maksudnya ada curiosity di situ, memang ada sesuatu yang pengen saya pecahkan di situ gitu Mas. Kalau pertama kali gitu, kalau menurut saya turning point itu waktu gempa Jogja 2006. Di mana sebenarnya gempa itu kan nggak mematikan kan Mas, tapi justru bangunan itu yang mematikan gitu, kalau tidak dibangun. Terus abis itu turning point kedua waktu kerja di Jakarta gitu Mas. Jadi yang tsunami itu gimana membuat standar yang nyaman ditinggali, tapi harganya itu tetap affordable untuk menengah ke bawah. Terus waktu itu juga bikin satu lagi perumahan di another turning point lah ya Mas ya, di South Africa waktu itu. Nah itu di atas lahan tambang Mas. Jadi lahan tambang yang masih beracun, toksik. Pemerintah mau bangun housing for the poor di situ. Jadi pemerintah sana. Jadi waktu itu ini nggak bisa langsung ada housing. Ini harus ada yang namanya regenerating post mining landscape. Jadi lahannya itu harus di regenerate dulu supaya toksik lain-lainnya hilang dulu Mas. Kalau enggak, orang yang tinggal di atas lahan tambang itu bisa kena cancer. Bahaya itu ya. Karena masuk lewat hidung dan air ya Mas ya, airnya kan tercemar. Nah waktu itu jadi bikin perencanaan tuh Mas, perencanaan 100 tahun sampai akhirnya housing itu bisa di lahan tambang. Terus kalau turning point yang terakhir itu justru pas magang di US Mas. Kan kalau ngelihat di film-film kayaknya US tuh bagus gitu ya, kota-kotanya mewah. Tapi waktu saya ke US waktu itu ada sesuatu yang membuat saya sebagai arsitek gitu ya, dan juga sebagai urban design tuh benar-benar kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Karena di jalan-jalan waktu itu saya sempat mampir ke Washington DC untuk leadership program, terus abis itu magangnya di California Mas. Nah itu di jalan-jalan tuh kalau siang nggak kelihatan, tapi kalau malam itu gelandangan itu tidur di jalan-jalan di sana. Nah itu yang membuat menurut saya kayak pengalaman yang luar biasa gitu, bahwa negara maju dan
ekonominya luar biasa, ternyata tantangannya ya gelandangannya banyak sekali. Dan kebetulan pas magang itu memang kerjanya di 3 divisi. Divisi Rural Affairs, Housing, sama satu lagi divisi apa ya? Saya kok Rural Affairs, Housing, satu laginya lupa. Kayak gitu. Jadi ya kok pas banget. Kebetulan Housing, kebetulan Rural Affairs. Terus divisi satunya apa ya? Saya lupa. Tapi menurut saya kebetulan banget apa yang saya pelajari, apa yang saya sukai di kantor OPR waktu itu, Governor Office Planning and Research, tuh memang dapat kesempatan untuk kerja di 3 division itu. Ya teman-teman bingung nggak? Tadi banyak banget yang disampaikan sama Mbak Vidya kan? Coba negara mana tadi yang belum disebut coba, yang sudah dikunjungin gitu kan? Luar biasa. Tapi gini Mbak, dari sekian banyak tadi kegiatan, sekian banyak tadi apa yang dipelajari maupun kesana kemari dan sebagainya, luar biasa itu menjadi seorang wanita perempuan itu menjadi sebuah tantangan nggak? Atau sebuah hambatan nggak? Kalau boleh dibilang pas di awal ya Mas ya, kalau di awal karir, waktu pengalaman kita belum banyak, pengetahuan kita belum banyak tuh kadang memang kadang kita dilihat sebelah mata gitu ya Mas ya. Apalagi kan kalau saya ngeliat tuh memang arsitektur nih kayak men's world banget gitu, dunianya laki-laki gitu. Kuliah juga temannya banyak laki-laki di teknik gitu. Terus abis itu waktu kerja di kantor, dulu saya satu-satunya perempuan Mas. Jadi sekantor tuh laki semua. Dengan jumlah berapa kira-kira? 15 kalau nggak salah. Itu. Terus saya perempuan sendirian. Itu juga tantangan kan ya Mas. Maksudnya kadang kan karena kalau ngobrol sama laki-laki beda sama ngobrol sama perempuan gitu. Terus waktu ke site gitu, biasanya juga lebih banyak tukangnya adalah laki-laki. Pasti. Kalaupun ada perempuan biasanya hanya bantu-bantu kan Mas, yang ngisi semen ataupun apa. Ya memang dunianya laki-laki sekali gitu. Yang mana nggak saya bayangin sama sekali waktu dulu cita-citanya mau jadi arsitek gitu kan Mas. Tapi ternyata emang luar biasa. Nah, kalau pas awal sih memang kerasa banget. Kadang kita tuh kayak masih dilihat setengah mata, karena apakah benar kita tuh paham atau enggak gitu. Tapi lama-kelamaan kayak by time gitu ya, maksudnya dari waktu ke waktu di mana pengetahuan bertambah, pengalaman bertambah, orang itu menghargai kita juga lebih baik daripada sebelumnya. Tapi juga menurut saya mungkin emosional saya juga menjadi lebih baik gitu ya Mas ya. Awalnya mungkin nggak tenang, panik gitu ya, lama-lama bisa handle panikan. Memang kalau di dunia arsitektur memang kan image-nya kan arsitektur kan keras gitu Mbak. Walaupun sebenarnya kalau saya amati ya pas dulu kuliah di S1 itu jumlah mahasiswi itu di kampus arsitektur itu bisa separuhnya loh. Ya kan? Betul. Daripada kampus yang lain, karena arsitektur itu kan dimasuk di bawah fakultas teknik ya. Betul, apalagi teknik yang lain, teknik mesin apalagi nggak ada perempuannya gitu kan. Geologi ya banyak banget laki-lakinya. Kalau yang banyak kan dulu kan ada kimia sama arsitektur gitu kan. Arsitektur memang banyak ceweknya gitu kan. Nah memang menjadi tantangan tersendiri sih bagi seorang perempuan itu menjadi arsitek ya. Walaupun sebenarnya ternyata terbukti bisa gitu kan, bisa bahkan melebihi yang laki-laki gitu kan. Belum kalau belum ya. Kalau saya ngerasa tetap ada ini ya Mas ya. Saya sebagai wanita tuh tetap ngerasa berbeda gitu, kayak boleh dibilang tuh kayak mungkin ini berdasarkan beberapa pengalaman gitu ya, karena dunia arsitektur nih juga sebenarnya berkaitan banget sama kayak proyeksi, terus kemudian 3D gitu ya Mas ya, yang mana sebenarnya yang saya amati gitu, kalau saya ngelihat setelah jadi ini ya, maksudnya setelah berkarir beberapa tahun, saya ngelihat bahwa ketika saya ngelihat junior arsitek laki-laki dan perempuan, itu ada sedikit perbedaan ternyata. Jadi kalau laki-laki gitu, proyeksi 3D atau proyeksi bangunannya itu lebih dapat
Oke. Sedangkan ada beberapa kali pengalaman ketika saya bekerja dengan junior arsitek yang perempuan. Iya. Ada untuk apa ya? Untuk memahami kayak keruangan ya. 3D keruangan atau proyeksi itu ya, itu sedikit berbeda gitu. Oke. Jadi ada beberapa kayak kadang kesalahan gitu. Terus juga kalau dilihat juga ada perbedaan ya dari sisi stamina, emosi Ya, itu berbeda banget. Gitu. Betul. Jadi benar-benar ketika bekerja dengan junior arsitek perempuan dan junior arsitek laki-laki itu memang berbeda. Jadi kalau seandainya memang akhirnya dunia arsitektur ini lebih banyak digeluti oleh laki-laki, menurut saya sesuatu yang wajar. Karena tadi tantangannya memang banyak sekali. Gitu. Iya. Walaupun sebenarnya ya sekali lagi arsitek perempuan pun bisa gitu kan, bisa. Toh juga ada arsitek-arsitek perempuan di luar negeri yang hebat-hebat juga gitu kan. Hadid. Ya Hadid misalkan kan almarhumah. Iya. Iya. Nah kalau melihat dari ini tadi Mbak, kesuksesan kemudian apa yang sudah dilalui sampai pada titik ini ya, itu bisa nggak arsitek-arsitek perempuan lain itu melakukan hal yang sama gitu? Artinya apa yang mereka butuhkan untuk bisa menjadi seorang Mbak Vidya di titik saat ini sebagai seorang perempuan? Kalau boleh bilang sebenarnya masih banyak ya Mas ya, arsitek perempuan yang luar biasa di sana gitu. Dan saya kira kayak di Indonesia juga banyak ya Mas ya, yang istilahnya punya balance life, jadi dalam artian kehidupan kerjanya luar biasa, kehidupan rumah tangganya juga luar biasa gitu ya. Istilahnya kayak working life and love life-nya tuh jalan gitu loh Mas. Jadi kalau menurut saya adalah sebenarnya di dunia arsitektur sama seperti profesi lainnya gitu, bahwa nggak bisa dikatakan juga bahwa profesi ini juga hanya untuk laki-laki. Yang penting kalau menurut saya adalah time management Mas gitu. Terus kemudian apakah beberapa kadang mengatakan kayak gini, arsitektur tuh banyak lemburnya. Kalau saya sih nggak setuju sih Mas. Karena lembur itu pilihan Mas, pilihan arsiteknya sama pilihan studionya gitu. Karena saya ngerasa ada studio yang punya komitmen nggak lembur pokoknya gitu. Ada studio yang nggak tahu, pokoknya itu lembur terus, kantor arsitek yang terkenal lemburnya gitu kan. Jadi sebenarnya itu tergantung time management dari individunya arsitek dan juga studio arsitekturnya gitu. Jadi komitmennya. Terus kemudian ya yang lebih penting lagi life balance. Jadi ya kita nggak menghabiskan semua waktu kita untuk bekerja gitu ya, tapi juga ada kayak personal life ke keluarga kita, terus ke teman-teman sahabat kita yang juga kita jalanin, dan juga hobi kita gitu, supaya nggak jenuh gitu ya. Karena kadang kalau kita malah terlalu fokus di dunia arsitektur, terus kita kayak kill banyak relationship yang lainnya gitu Mas, atau kehidupan yang lainnya, akhirnya kita tuh malah ketemu titik jenuh dan akhirnya malah give up di profesi ini gitu. Kalau menurut saya sih ya jalanin profesi ini serius tapi santai gitu. Serius tapi santai. Yang penting on track ya Mbak ya? Iya. Oke. Iya. Nah teman-teman semua tadi udah dengar ya cerita dari Mbak Vidya yang begitu luar biasa, bagaimana perjalanannya, pendidikannya, kemudian karirnya, terus jalan-jalan ke luar negeri, di mana-mana sudah pernah dikunjungin gitu kan. Nah teman-teman ini mungkin masih penasaran ya dengan cerita-cerita dari Mbak Vidya ya. Masih banyak yang belum diceritain di sesi sharing ini. Nah, untuk itu teman-teman bisa nih membaca cerita dari Mbak Vidya itu di buku ini. Nah, buku ini bagi teman-teman yang ingin meniti karir di bidang arsitek wajib ini baca buku ini, terutama teman-teman perempuan ya. Nah, buku ini bisa didapat di gimana Mbak? Kebetulan yang ini udah sold out Mas, jadi nunggu cetakan berikutnya. Ada cetakan berikutnya? Dan nanti mungkin yang part 2 ya Mas ya. Kalau yang part 2 itu malah pengalaman working abroad di Singapura, jadi nanti lebih explore Singapura. Keren ini, pasti keren. Nah, jadi teman-teman maaf sekali ini sudah sold out saat ini, tapi akan dicetak lagi ya, dicetak ulang lagi Mbak ya. Nah, tunggu info berikutnya.
nanti bisa teman-teman mencari infonya bisa di channel ini. Nanti kita bantu untuk memberikan informasi mengenai buku ini ya. Dan ini baru part 1, tadi disampaikan ada part 2-nya Mbak ya. Part 2-nya lebih istimewa lagi. Nah, teman-teman jangan sampai tidak baca ya, karena ini benar-benar buku yang oke. Nah, gitu Mbak Widya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bercerita di sini, sudah memberikan insight ke teman-teman pemirsa ya, terutama untuk adik-adik mahasiswa yang ingin menjadi seorang arsitek, utamanya adik-adik yang mahasiswi atau perempuan. Semoga apa yang disampaikan Mbak Widya tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi, dan teman-teman semua di ruang sharing ini kita nanti akan juga mengundang dari tokoh-tokoh dari dunia arsitektur yang akan bercerita juga di sini ya. Jadi apapun nanti berkaitan dengan dunia arsitektur akan bercerita apa yang mereka punya. Seperti itu. Jadi nantikan di video-video berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.